Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokhaidah Hanum dengan NIM 1905692. Saya berasal dari Pendidikan Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang industri jasa keuangan. Nah, industri jasa keuangan ini akan membahas materi pertama pengertian sektor industri jasa, kedua ciri-ciri sektor industri jasa, ketiga pengertian sektor industri jasa keuangan, keempat ciri-ciri entitas sektor industri jasa keuangan, kelima lembaga keuangan sebagai entitas sektor industri jasa keuangan, keenam peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan, ketujuh entitas-entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya nih, mengenai pengertian industri tersendiri itu ada yang sudah tahu belum sih? Nah, pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi yang termasuk jasa industri. Nah, untuk pengertian lainnya itu apa sih? Nah, menurut George, industri adalah semua kegiatan manusia dalam ekonomi produktif untuk menghasilkan barang dan uang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan proses atau barang proses dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian jasa. Pengertian jasa adalah proses yang terdiri atas rangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Nah, hal tersebut merupakan penjelasan dari Christian Grondros. Selanjutnya adalah pengertian jasa menurut Philip Kotler. Jasa adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya, tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian jasa menurut Zain Tamal. Jasa adalah setiap aktivitas ekonomi yang outputnya bukan merupakan suatu produk fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi pada saat yang sama pada saat jasa tersebut dihasilkan dan memberikan nilai tambah. Selanjutnya adalah ciri-ciri sektor industri jasa. Yang pertama, kita bisa melihat di sini proses produksi menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang kedua, tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Yang ketiga, terdapat interaksi antara penyedia dengan pengguna jasa. Yang keempat, produk yang ditawarkan berupa benda tidak berwujud. Yang kelima, perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat harga dari jasa tersebut. Dan yang keenam, produk yang ditawarkan tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan. Selanjutnya ada pengertian sektor keuangan. Sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal, di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal ini merupakan pengertian dari DFID. Selanjutnya adalah ciri-ciri sektor keuangan. Pertama, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Yang kedua, tidak memproduksi suatu barang. Yang ketiga, mayoritas akun aktiva di neracanya terdiri atas utang, kas, dan aset tetap. Yang keempat, aktivitasnya lebih ke arah investasi. Dan yang kelima, mayoritas sumber permodalan berasal dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Yang keenam, tidak memiliki persediaan bahan baku.
Nah, selanjutnya adalah pengertian lembaga keuangan bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpan uang, penyalur kredit, pencipta uang viral, pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan sebagai pengedar uang. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bank. Berdasarkan jenis-jenisnya, bank itu dapat dikelompokkan menjadi bank berdasarkan fungsinya, bank berdasarkan kepemilikannya, bank berdasarkan statusnya, dan bank berdasarkan penentuan harga. Untuk bank berdasarkan fungsinya, pertama itu ada bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Untuk bank berdasarkan kepemilikannya, terdapat bank pemerintah, bank swasta, bank koperasi, bank campuran, dan bank asing. Dan untuk bank berdasarkan statusnya, terdapat bank devisa dan bank non-devisa, dan berdasarkan harganya, bank dapat dikelompokkan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu pertama adalah bank sentral atau Bank Indonesia, memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Contoh bank umum adalah Bank Niaga, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat, yaitu bank yang memiliki tugas melakukan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha asuransi, melakukan usaha penyertaan modal, serta menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Nah, selanjutnya adalah bank berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, yang pertama ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keseluruhan keuntungan yang dimiliki oleh bank dimiliki oleh pemerintah. Nah, contoh bank ini tuh apa aja sih? Contohnya itu seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Nah, selanjutnya berdasarkan kepemilikannya ini yang kedua ada bank milik swasta. Bank milik swasta ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya seperti Bank Muamalat, Bank Danamon, dan Bank Duta. Yang ketiga ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi, contohnya seperti Bank Bukopin. Nah, yang selanjutnya ada bank milik campuran. Nah, bank milik campuran ini apa sih? Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, contohnya seperti Bank Sakura Swadharma. Selanjutnya ada bank berdasarkan statusnya. Bank berdasarkan statusnya ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya itu, pertama ada bank milik asing, adalah bank cabang milik pusat di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun milik pemerintah asing, contohnya seperti Citibank. Nah, yang selanjutnya ada jenis bank berdasarkan penentuan harga. Berdasarkan penentuan harganya, bank itu dapat dikelompokkan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menentukan harga dengan cara menetapkan bunga sebagai harga jual dan menetapkan berbagai macam biaya.
Nah, untuk bank syariah menentukan harga dengan cara penyertaan modal atau musharabah bagi hasil murabahah, sewa murni tanpa pilihan, ijarah, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yaitu ijarah wa istiqnah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian lembaga keuangan non-bank. Tadi kan kita sudah bahas nih, lembaga keuangan bank itu apa sih? Dan apa aja yang terdapat di dalam lembaga keuangan bank? Sekarang kita akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada ciri tujuan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan lembaga keuangan non-bank. Nah, tujuannya itu apa sih diciptakannya lembaga keuangan non-bank? Yang pertama itu guna memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah. Kedua, sebagai perantara setiap pengeluaran dan penukaran surat-surat berharga. Ketiga, guna penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. Keempat, memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Kelima, sebagai penunjang pasar modal dan pasar uang. Nah, pengertian lembaga keuangan kontraktual. Nah, jadi lembaga keuangan kontraktual ini itu apa sih? Jadi di lembaga keuangan non-bank itu dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan kontraktual. Lembaga keuangan kontraktual yaitu dengan menarik dana dari masyarakat dan menawarkan sebuah kontrak. Contohnya seperti perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun. Nah, selanjutnya adalah lembaga keuangan investasi. Nah, lembaga keuangan investasi ini yaitu lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang investasi. Contohnya seperti perusahaan bursa efek dan reksadana. Selanjutnya ada lembaga keuangan pembiayaan, yaitu lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Contohnya seperti perusahaan modal Ventura dan perusahaan pembiayaan. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang menjadi entitas lembaga keuangan non-bank, yaitu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan itu apa sih? Nah, otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dari tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang. Otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Jadi OJK ini berfungsi untuk memberikan pengawasan kepada lembaga-lembaga keuangan. Nah, biasanya sih lebih ke lembaga keuangan yang non-bank. Nah, selanjutnya tugas OJK. Nah, tugasnya itu apa sih? Tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan asuransi. Nah, ini jadi bukan hanya lembaga keuangan non-bank aja, tapi ada lembaga keuangan bank juga. Nah, selanjutnya adalah wewenang otoritas jasa keuangan atau OJK adalah dalam melaksanakan tugas pengawasan wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, memberikan atau mencabut izin usaha, dan menetapkan sanksi administratif. Selanjutnya adalah wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan, yaitu menentukan peraturan pelaksanaan undang-undang di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan
dan menetapkan struktur organisasi infrastruktur, mengelola, memelihara, menata usaha kekayaan, dan kewajiban. Selanjutnya adalah peraturan yang mengatur sektor industri jasa keuangan. Nah, dalam sektor industri jasa keuangan ini diperlukan sebuah peraturan atau regulasi yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kenyamanan baik dari pihak pemberi modal ataupun dari pihak peminjam modal. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang pegadaian. Keenam ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan entitas sektor industri jasa keuangan. Jadi, secara keseluruhan, sektor industri jasa keuangan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan bank itu tujuan utamanya untuk mensejahterakan hidup rakyat banyak. Nah, yang kedua ada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu apa sih? Nah, perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah akan dikenakan polis asuransi beserta menanggung kerugian yang harus dibayar dan diterimanya. Besarnya polis asuransi akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Selanjutnya adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu milik nasabah. Jaminan tersebut digadaikan yang kemudian ditaksir naik nilainya oleh pihak pegadai untuk menentukan jumlah pinjaman. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik perusahaan pegadaian. Jadi, perusahaan pegadaian ini mempunyai suatu ciri khas. Nah, ciri khasnya itu apa sih? Yang pertama, jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Jadi, nominal uangnya itu berdasarkan barang yang diserahkan. Nah, yang kedua, jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan dan perjanjian utang piutang. Jadi, ada perjanjian tertulisnya. Seseorang itu sedang melaksanakan utang piutang. Nah, selanjutnya ada jaminan berupa benda bergerak. Benda gadai dikuasai penerima gadai. Dan yang keempat ada berutang piutang. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak penanam modal dengan pihak pencari dana. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi. Berdasarkan waktunya, modal yang dijual belikan merupakan modal dalam waktu jangka panjang. Nah, jadi pasar modal itu merupakan sebuah tempat di mana bertemunya orang yang memiliki uang lebih dan memiliki kekurangan uang, dan di mana yang dijual belikan itu seperti saham dan obligasi yang memiliki jangka waktu panjang. Selanjutnya adalah pasar uang. Pasar uang ini hampir sama seperti pasar modal, namun perbedaannya terletak pada jangka waktu. Modal yang ditawarkan yaitu berjangka waktu pendek. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum. Yang selanjutnya ada perusahaan sewa guna. Nah, perusahaan sewa guna ini apa sih? Nah, perusahaan sewa guna adalah bidang usaha yang berfokus kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya seperti Adira Finance.
Selanjutnya perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pengelolaan dana pensiun atau perusahaan dana pensiun. Yang selanjutnya, sudah selesai ternyata pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya. Bye-bye.